Baik, kita ketemu lagi dan kita akan membahas satu artikel yang sangat bagus sekali dan menarik berjudul The Fundamental Meaning of Theology, Archetypal and Actypal Theology in 17th Century Reform Thought. Satu artikel yang cukup lama yang sudah diterbitkan di Westminster Theological Journal di tahun 2002, ditulis oleh Willem van Asselt ya. Ini adalah satu penjelasan kembali untuk prolegomena dari Reform Theology. Nah, jadi artikel ini sebenarnya menantang tesis dari Toluk ya. Ini salah satu teolog pietis yang menyatakan bahwa reform skolastik itu atau teologi di pasca reformasi eh, ketika para teolog reform mencoba untuk memberi membuat argumentasi akademis ya dengan menggunakan eh, metodologi skolastik ya yang kita sebut sebagai reform skolastik. Nah, Toluk itu ya Friedrich August Toluk itu mengatakan bahwa reform skolastik itu merupakan penyebab munculnya rasionalisme pencerahan ya. Jadi ini sebuah tuduhan lah ya dari Toluk. Dan kemudian pandangan atau tuduhan Tolok ini diadopsi juga atau diterima oleh Karl Barth dan orang-orang di abad 20 seterusnya ya, dari Paul Althaus dan juga Otto Weber. Nah, mereka berargumen bahwa teologi reform itu khususnya warisan dari reform skolastik itu memisahkan antara pengetahuan alamiah tentang Allah sebagai pencipta dan pengetahuan tentang Allah sebagai penebus gitu ya. Nah, jadi mereka beranggapan bahwa eh, warisan reform skolastik itu memisahkan antara Allah sebagai pencipta, berarti dia bisa diakses secara natural ya, dan juga Allah sebagai penebus yang bisa diakses lewat wahyu khusus gitu. Nah, jadi kalau eh, pandangan seperti ini ya, tuduhan mereka, dampaknya adalah wahyu khusus seperti Alkitab itu tidak dipandang sebagai fondasi utama melainkan hanya sebagai pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena pengetahuan tentang Allah pada dasarnya bisa dibangun melalui akal dan pengamatan alam gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mengenal Allah dengan baik melalui natural theology. Nah, ini satu tuduhan dari Toluk dan kemudian diikuti oleh Barth dan kawan-kawan ya. Nah, disinilah kemudian Van Alstel itu memberikan sebuah kritik ya terhadap kesalahan sejarah gitu. Nah, eh, tesis utama dari Van Alstel ini adalah mm, mengatakan bahwa pengkritik modern ini, Barth, mulai dari Toluk dan kawan-kawan, itu mengabaikan ya, paradigma epistemologis fundamental dalam teologi reform yang membedakan antara teologi archetypa atau pengetahuan Allah tentang dirinya sendiri atau pengetahuan Allah yang tak terbatas dan teologia ektipa, yaitu pengetahuan ciptaan tentang Allah. Jadi, ada pembedaan ya di dalam prolegomena reform bahwa ada yang namanya teologia arketipa, yaitu teologi yang milik Allah atau teologia di dalam diri Allah sendiri, dan teologia ektipa, ya, pengetahuan teologi atau teologi dari makhluk ciptaan tentang Allah. Nah, ini adalah satu apa epistemologi fundamental bagi teologi reform dan seandainya Bath dan kawan-kawan termasuk Toluk di sini memperhatikan dengan seksama bagaimana sejarah atau fondasi daripada reform scholastic di bagian prologomenanya, tuduhan ini tidak akan terjadi, gitu ya. Nah, jadi Van Assel itu mencoba untuk menjelaskan ya bahwa kegagalan memahami kerangka ini menyebabkan mitos. Jadi yang dituduhkan oleh Barth dan kawan-kawan itu adalah mitos ya, yang menyamakan skolastisisme dengan rasionalisme. Karena struktur teologi reform yang sesungguhnya itu berakar pada doktrin Tritunggal dan Kristologi.
Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Van Asselt memberikan argumentasi-argumentasi. Ya. Nah, pertama kita lihat itu adalah the rise of reform prolegomena ya, satu kebangkitan atau munculnya prolegomena reform. Nah, setelah reformasi, kebutuhan untuk melembagakan doktrin dalam konteks akademis ya menjadi mendesak, terutama dengan berdirinya akademi dan universitas reform. Nah, hal ini mendorong para teolog untuk menyusun prolegomena. Ya, prolegomena itu sebuah pengantar ya yang memaparkan premis, presupposisi, prinsip-prinsip eh, teologis. Jadi, satu sistematika teologi itu ada sistem pengantarnya ya, atau sistem bagaimana teologi itu dibangun. Jadi ada yang namanya itu Introduction to Systematic Theology lah kita sebut ya. Nah, salah satu tokoh sentral dalam pengembangan ini itu adalah Franciscus Junius ya. Nah, Franciscus Junius ini adalah seorang profesor teologi di Leiden University dan dia nulis satu karya yang sangat penting yaitu De Theologia Vera atau teologi yang benar gitu ya. Nah, Junius ini menjadi teolog Protestan pertama yang secara sistematis menggunakan pembedaan fundamental antara teologi arketipa dan teologi ektipa. Jadi dia adalah eh, teolog Protestan pertama lah ya, bukan cuma Reform tapi Protestan. Nah, karya ini kemudian menjadi dasar bagi diskusi prolegomena dalam sistem teologi Reform Ortodoks. Nah, kita lihat kemudian ya, originalnya dari mana ya untuk pembedaan arketipal dan ektipal teologi ini. Jadi dari mana Franciscus Junius ini mendapatkan ide atau mendapatkan pemikiran tentang hal itu. Nah, pembedaan yang digunakan Junius ini itu berakar pada tradisi skolastik abad pertengahan ya. Nah, Amandus Paulanus ya ini rekan sejamannya itu melihat atau mengatakan bahwa pembedaan atau membagi dua dasar teologi ini, ya, pembagian ini, itu eh, atau berakar pada Duns Scotus, ya, berakar pada Duns Scotus, ya, karena dia membagi menjadi teologia in se, ya, itu teologi pada dirinya sendiri, dan teologia nostra, ya, atau teologia kita. Nah, Junius itu eh, mengatakan bahwa dia sebenarnya merujuk kepada para bapak gereja ortodoks ya yang menggunakan istilah archetypos ya, untuk menunjukkan pada karakter ilahi yang tidak berubah dan eksemplaris untuk teologi yang diakomodasikan pada pemahaman manusia. Kalau archetype, jadi archetype itu berasal dari kata arche ya. Kalau misalnya kita lihat dalam bahasa Yunani itu en arche en hologos, pada mulanya adalah firman. Jadi arche itu bisa dibilang sebagai sumber ya, atau yang pertama, utama. Atau di dalam eh, bahasa bahasa Ibrani itu eh, kalau beresit ya, berasal dari kata rosh, kepala ya, prinsipal atau principium dalam bahasa Yunaninya ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, jadi teologi arketipa itu didefinisikan sebagai hikmat tak terbatas ya, yang dimiliki Allah tentang dirinya sendiri, yang identik dengan esensinya. Nah, sebaliknya, ektipa itu adalah hikmat tentang Allah yang dikomunikasikan olehnya kepada ciptaan sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi, ini dua teologi yang berbeda ya. Eh, Satu adalah teologi yang dimiliki oleh Allah tentang dirinya, dan yang satu lagi itu adalah eh, teologi dari kita, teologi ciptaan tentang Allah gitu, yang dikomunikasikan kepada kita sesuai dengan kapasitas kita. Jadi ini adalah sebuah teologi yang akomodatif ya. Nah, keduanya sangat berbeda sehingga tak dapat disatukan dalam kategori
kebenaran yang sama. Nah, lalu di sini ya, kerangka Junius ini diadopsi secara luas dan menjadi normatif bagi teologi reform di pasca reformasi ya. Nah, pembedaan ini secara ekstensif ya dalam karya-karya dogmatika itu muncul. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya teologi ini sangat berpengaruh ya. Berpengaruh kenapa? Karena digunakan oleh teolog-teolog reform yang lain ya. Misalnya kita lihat di dalam sinopsis. Ya, sinopsis Prioris Theologiae yang nanti kita akan bahas dalam beberapa waktu ke depan yang ditulis oleh Johannes Poliander. Lalu juga ada teolog lain seperti Johannes Alsted atau Petrus van Maastricht eh, dan juga Francis Turretin dan juga Johannes Coxius ya. Juga menggunakan pendekatan yang sama yaitu pembagian ektipe dan arketipe dan ektipe. Nah, pengaruhnya juga nggak terbatas pada teolog reform ya, reform yang kontinental, maksudnya di daratan Eropa. Tapi juga pendekatan ini digunakan oleh orang-orang Puritan di Inggris. Dan kemudian juga ada teolog Lutheran, misalnya Johannes Gerhard ya, itu juga mengikuti cara berpikir yang sama ya. Sehingga ini adalah satu satu pemikiran atau satu pendekatan teologi ya dalam prolegomena bahwa skolastik Protestan itu bisa disebut sebagai seragam gitu ya. Ya, jadi ini adalah justru paradigma pemersatu ya, bukan pemecah gitu dalam teologi skolastik Protestan, bukan cuma Reform tapi juga Lutheran. Nah, eh, lalu kita akan lihat ya bagaimana eksistensi daripada yang namanya teologi yang benar itu. Ya, jadi dalam memaparkan subjeknya, ya, Junius itu mengikuti pola argumentasi skolastik ya, sebagai reform skolastik ya, dengan mengajukan tiga pertanyaan. Pertanyaan itu adalah unseat, quidsit, dan qualicit. Ya. Nah, unseat itu artinya apa itu ada, gitu ya. Apakah dia eksis, apa dia ada. Nah, dalam hal ini teologi ya. Jadi saya tambahkan di sini kata teologi. Jadi kalau ditanya apakah teologi itu ada atau quidsit? Oke, kalau ada apa itu teologi? Ya. Lalu seperti apa teologi itu? Nah, kita akan lihat ya. Untuk pertanyaan pertama, unseat. Apakah dia ada? Apakah dia eksis? Nah, Junius itu menegaskan eksistensi teologi berdasarkan tiga bukti, ya, yaitu naturae lux, yaitu dengan eh, terang natural atau akal budi kita gitu. Nah, kita memahami apakah teologi itu ada, gitu ya. Nah, menurut Junius, teologi itu ada. Akal budi kita menyetujui bahwa yang namanya teologi itu eksis. Lalu ada konsensus semua orang ya bahwa di mana-mana orang itu percaya bahwa ada yang namanya keberadaan yang ilahi gitu. Dan kemudian yang ketiga, subjek teologi itu apakah ada gitu ya? Jawabannya ada karena namanya juga teologi ya. Jadi kata teologi itu sendiri sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia punya objek ya atau subjek teologi yaitu Allah sebagai prinsip segala kebaikan. Nah, Junis itu membedakan ya antara teologi yang benar, ya, vera, dan yang salah. Nah, teologi yang vera atau benar itu berdasarkan wahyu. Nah, teologi yang salah itu muncul karena kebenaran objektif tentang Allah dirusak oleh penilaian dan indera manusia yang korup karena dosa, yang menyebabkan manusia itu memeluk kepalsuan-kepalsuan, ya, seolah-olah itu adalah kebenaran. Nah, kemudian eh, pertanyaannya selanjutnya itu adalah Quitsit, apa itu teologi ya? Apa sih teologi itu? Nah, Junius itu menganalisis genusnya atau kategori teologi itu dalam klasifikasi Aristotle. Jadi Aristotle itu memiliki lima genus ya atau lima kategori, yaitu intelligentsia, scientia, ars atau seni atau art, lalu prudentia dan sapientia. Nah,
Menurut Junius ya, teologi itu melampaui kategori inteligentia. Dia betul inteligentia, tapi dia bukan cuma inteligentia, tapi juga dia adalah scientia, dan dia juga adalah ars dan dia prudensia. Jadi lebih tepat mengkategorikannya itu sebagai sapientia, ya. Jadi dia mencakup pengetahuan tentang prinsip dan kesimpulan serta seni untuk hidup bagi Allah. Jadi dia itu komplit, ya. Oleh karena itu Junius itu menyimpulkan bahwa genus teologi yang tepat itu adalah sapientia, ya, hikmat atau kebijaksanaan. Karena hikmat itu mampu menilai, ya, prinsip-prinsip, mengatur segala sesuatu dengan benar dan mengarahkan semuanya untuk kebaikan. Jadi pengkategorian yang paling tepat itu adalah eh, sapientia. Jadi kalau disimpulkan, teologi sebagai hikmat atau sapientia itu bersifat teoritis, ya, karena dia inteligentia dan scientia juga, tetapi juga bentuknya praktis, ya. Nah, eh, kalau kita lihat lebih dalam, ya, untuk penjelasannya. Jadi apakah itu teologi arketipa? Ya. Ini adalah teologi dalam bentuk aslinya, ya, yaitu hikmat ilahi yang dimiliki Allah tentang dirinya sendiri. Nah, ini catatan yang penting untuk kita pahami, ya, bahwa ini adalah hikmat ilahi yang dimiliki Allah tentang dirinya sendiri. Nah, teologi ini jadinya identik dengan esensi Allah. Ya. Jadi kita sebut arketipa itu sama dengan esensi Allah, di mana ia mengetahui segala sesuatu secara serentak. Ya. Jadi dia tidak ada proses diskursifnya, tidak ada pembelajarannya, tapi pengetahuan Allah itu serentak, ya. Satu tindakan, satu pengetahuan yang dia miliki tanpa proses. Nah, lalu sifat eh, daripada teologi arketipa ini dia tidak diciptakan karena memang itu bagian daripada esensinya. Lalu kekal, absolut, tak terbatas, dan tidak dapat dikomunikasikan. Jadi, arketipa teologi itu tidak bisa dikomunikasikan kepada makhluk manapun. Karena itu teologi ini hanya dapat disembah, bukan diselidiki, ya. Atau istilahnya adoramus ac non investigamus, ya. Disembah, ya, tanpa diselidiki atau tak bisa diselidiki. Jadi teologi arketipa ini adalah teologi sumber atau teologi original atau teologi yang dimiliki oleh Allah sendiri. Jadi Allah sendiri memiliki teologinya yang sebenarnya sifatnya itu incommunicable, tak bisa dikomunikasikan kepada ciptaan yang lain. Karena itu adalah esensinya dia. Ya. Nah, ini eh, penjelasan yang apa ya, cukup mendalam lah, ya, untuk kita memahami teologi arketipa. Nah, lalu teologi ektipa. Nah, teologi ektipa ini adalah hikmat mengenai hal-hal ilahi, jadi teologi gitu, ya, yang dikomunikasikan Allah kepada makhluk ciptaan, ya, yang merupakan turunan. Jadi dia itu derivatif, ya, atau pancaran dari teologi arketipa. Dia bukan teologi arketipa, tapi dia turunan dari teologi arketipa gitu. Jadi teologi ini bersifat diciptakan, terbatas, dan aksidental, ya. Jadi bersifat diciptakan, terbatas, dan aksidental. Aksidental itu bukan ada dengan sendirinya dalam teologi itu, ya. Nah, Junius menjelaskan asal-usulnya menggunakan 4 penyebab Aristotelian, ya. Penyebab efisien dan finalnya adalah Allah sendiri yang mengkomunikasikan pengetahuan itu dan tujuannya finalnya adalah kemuliaannya. Lalu penyebab materinya adalah hal-hal ilahi atau res divinae. Nah, penyebab formalnya, pembentukan teologi ini dari arketipe melalui komunikasi anugerah. Nah, jadi teologi ektipa adalah pengetahuan yang dimediasi, ya. Dia mediately, bukan immediately, ya. Dan dia diakomodasikan oleh Allah agar dapat dipahami oleh makhluk yang terbatas. Jadi yang namanya teologi ektipa itu teologi yang kita miliki. Tapi di sini Junius juga membagi
teologi ektipa itu menjadi beberapa bagian ya. Nanti kita lihat. Nah, Junius lebih lanjut membagi teologi ektipa. Ya, ia membaginya itu membedakannya antara konsep internal ya, pengetahuan ektipa dalam pikiran Allah dan juga bentuk eksternal yang dikomunikasikan kepada manusia. Nah, di sini ektipa ini kita bagi menjadi dua dulu ya. Pertama, dia adalah karena dia dicipta oleh Allah, terbatas, aksidental, maka eh, teologia ektipa ini adalah pengetahuan internal dalam diri Allah. Nah, kemudian ketika diwahyukan, ya, itu menjadi teologi yang sifatnya eksternal bagi Allah dan dikomunikasikan kepada kita, ya. Nah, yang teologi yang disebut sebagai ektipe dalam pikiran Allah itu disebut sebagai teologia simpliciter dicta yang sudah dikomunikasikan kepada kita itu adalah teologia secundum quid. Nah, teologia simpliciter dicta adalah pengetahuan yang dapat dikomunikasikan oleh Allah, sedangkan yang ini adalah pengetahuan yang telah dikomunikasikan dan diterima oleh subjek, yaitu kita, makhluk. Nah, fokus utama para teolog ya seharusnya bukan teologia in se katanya. Ya, jadi fokusnya itu bukan teologi pada dirinya sendiri, tapi justru pada teologi relasional yang dikomunikasikan ini. Yang puncaknya adalah wahyu yang Allah berikan dalam Yesus Kristus. Jadi, sebenarnya eh, teologi yang kita miliki itu adalah teologi eh, relasional ya, yang dikomunikasikan sebenarnya punya tujuan untuk kita, bagi kita. Nah, eh, di sini kita lihat ya, jadi teologi tadi ya, teologi ektipe yang sudah dalam subjek tadi, itu dikomunikasikan melalui tiga cara ya, yang menciptakan tiga jenis teologi. Nah, pertama itu adalah teologia unionis ya. Teologi unionis ini adalah teologi yang artinya itu union ya, dikomunikasikan kepada Kristus dalam natur manusianya ya, yang eh, yang melalui hypostatic union, natur manusianya itu adalah natur manusia yang dimiliki oleh pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah, ini adalah bentuk teologi ektipal tertinggi dan paling sempurna yang menjadi sumber bagi kita semua. Jadi yang kita sebut sebagai teologi yang paling sempurna itu adalah Yesus, manusia Yesus Kristus ya. Karena manusia Yesus Kristus itu adalah satu pengkomunikasian ektipal teologi yang paling sempurna. Nah, yang kedua adalah teologi visionis. Nah, ini adalah satu eh, pengetahuan tentang Allah yang sifatnya juga ektipa dikomunikasikan melalui penglihatan kepada para malaikat dan orang-orang kudus di surga. Nah, mereka itu tidak mendapatkan pewahyuan, tetapi mendapatkan visi langsung ya, karena mereka hidup bersama dengan Allah. Nah, ini kita sebut sebagai teologi yang sempurna ya, di mana mereka melihat Allah sebagaimana Ia ada. Nah, kalau yang kita terima itu yang diwahyukan ya, teologi revelasionis. Nah, ini dikomunikasikan melalui wahyu. Jadi, eh, teologi ektipe yang kita miliki itu dikomunikasikan sebagai wahyu, bukan kita melihat Allah sebagaimana Dia ada. Nah, ini diwahyukan kepada dengan istilahnya itu peziarah di bumi. Peziarah. Ini adalah teologi kita saat ini. Nah, sifatnya tidak sempurna dalam dirinya sendiri, tapi berdasarkan iman. Jadi teologi yang kita miliki itu adalah teologi ektipa yang bersifat revelation, revelationis. Ya, jadi teologi ektipa yang bersifat revelationis. Nah, kerangka ini memiliki penekanan kristologi yang kuat ya. Jadi ini yang mau diargumentasikan oleh Van Assel bahwa eh, pembagian teologi menjadi arketipe dan ektipe itu justru punya penekanan kristologi yang kuat, di mana hypostatic union atau manusia, natur manusia Yesus Kristus itu adalah wahyu paling sempurna yang kita miliki. Nah, teologi
eh, unionis ini ya dalam natur manusia Yesus Kristus itu berfungsi sebagai prinsip atau induk bagi dua bentuk teologi ektipe lainnya. Ya. Nah, kita lihat lagi implikasinya ya. Ini ada satu penjelasan yang cukup eh, memberikan kita gambaran ya bahwa eh, ada pembedaan yang cukup jelas antara ektipe sama arketipe. Nah, pembedaan ini menjadi krusial ya dalam perdebatan kristologis antara teolog Reform dan Lutheran pada abad ke-17 ya. Eh, kaum Reform termasuk Junius itu menegaskan teologi unionis tidak melibatkan komunikasi teologi arketipa kepada natur manusia Yesus Kristus. Jadi, Reform percaya bahwa tadi ya, seperti yang tadi, arketipe itu tidak dikomunikasikan. Ya, tidak dikomunikasikan itu adalah incommunicable atribut Allah. Itu pengetahuan Allah tentang dirinya sendiri. Nah, ketika Yesus itu berinkarnasi, tidak ada komunikasi teologi arketipe. Yang ada itu adalah teologi ektipe. Ya. Nah, kenapa demikian? Ada empat argumennya. Pertama, karena teologi arketipe itu sama dengan esensi Allah, dan esensi Allah tak dapat dikomunikasikan. Yang kedua, ya, natur manusia Yesus yang terbatas, ya, jadi natur manusianya itu terbatas, ya, tidak dapat menampung pengetahuan ilahi yang terbatas. Jadi pada waktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia, manusianya itu tak mungkin bisa menampung pengetahuan Allah yang tak terbatas. Ya, jadi eh, arketipe teologi tak mungkin dikomunikasikan kepada manusianya yang terbatas gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, persatuan atau hypostatic union itu tidak mengacaukan kedua natur. Jadi kalau kita lihat eh, prinsip daripada communicatio idiomatum ya, ketika Yesus berinkarnasi, yang ada itu adalah komunikasi dari kedua natur kepada pribadi. Jadi sebenarnya yang menampung komunikasi itu adalah pribadi, ya. Tetapi dari natur ilahi ke natur manusia tidak ada komunikasi. Yang ada itu adalah dari natur kepada pribadi. Sehingga hypostatic union itu tidak ada penyeberangan natur. Sementara eh, teologi arketipa itu milik Allah ya. Nah, Kristus sama seperti kita dalam segala hal termasuk dalam hal pengetahuan. Jadi pengetahuannya manusia Yesus Kristus itu adalah pengetahuan yang tak mungkin bisa menampung teologi arketipa. Nah, di sini dalam perdebatan ini, teolog Lutheran, ya, Abraham Karloff, ya, berpendapat bahwa natur manusia Kristus itu memiliki teologi arketipa. Kalau kita katakan eh, pribadi, iya, tapi kalau natur tidak, ya. Ya, jadi kalau kita sebut apakah pribadi Yesus Kristus memiliki teologi arketipa, jawabannya iya. Tapi kalau kita tanya apakah eh, natur manusia Yesus Kristus itu mempunyai pengetahuan teologi arketipa, jawabannya tidak. Ya, jadi bagi kaum reform ya, komunikasi propertis itu jadi pada level pribadi, bukan pada antar natur. Sehingga teologi arketipa itu tetap menjadi milik eksklusifnya Allah dan naturnya dan pribadi. Ya. Jadi tidak ada percampuran di situ. Nah, ini yang justru bisa membuat teologi reform itu dengan pembagian arketipe dan ektipe itu menjadi lebih solid ya dalam menjelaskan banyak hal di dalam konsep konsep-konsep teologi yang eh, sifatnya itu sistematis atau mempengaruhi sistem teologi yang lain. Lalu pilgrim theology ya, atau teologi para peziarah, teologia Vietorum, itu adalah teologi kita. Ya, jadi eh,
teologi revolusionis itu diberikan kepada kita. Ini adalah teologi kita di bumi ya, yang selalu bersifat tidak sempurna dan memiliki orientasi eskatologis yang kuat menuju kesempurnaan di surga. Jadi teologi kita itu adalah teologi yang berjalan ya, berproses. Nah, Junius itu membagi komunikasi teologi peziarah ini menjadi dua bentuk ya. Yang satu itu adalah melalui alam dan satu lagi melalui anugerah. Yang pertama, ya, yaitu alam ini menjadi dasar bagi teologi natural yang diwahyukan. Yang kedua, bagi teologi supranatural yang diwahyukan. Ya. Jadi, kalau kita lihat bahwa teologi eh, um, wahyu umum yang diberikan kepada kita itu adalah menjadi eh, wadah ya, bagaimana kita mendapatkan wahyu yang khusus. Jadi kita memahami dunia yang kita hidupi ya melalui alam ini, sistem logika, prinsip dan sebagainya. Nah, disitulah menjadi konteks di mana wahyu khusus itu diberikan. Dan teologi natural Kristen itu dipandang sebagai bagian dari teologi yang diwahyukan, karena kita sebut sebagai wahyu umum, bukan sumber pengetahuan yang independen dan terpisah. Ini secara fundamental membedakannya dari teologi natural pagan ya, yang kita sebut sebagai teologi palsu, yang membantah tuduhan bahwa teologi reform itu membuka jalan bagi rasionalisme. Ya, jadi di dalam teologi kita, kita itu percaya ada yang namanya melalui alam dan ada yang melalui anugerah ya. Ini kan sama-sama revelasi ya. Jadi sifatnya sama-sama revelasi, tapi revelasi atau wahyu melalui alam dan wahyu melalui anugerah ya. Satu bentuknya umum, satu bentuknya itu khusus ya. Yang pertama menjadi dasar bagi teologi eh, natural yang diwahyukan. Yang kedua itu teologi yang supranatural yang diwahyukan. Ya, makanya kita dalam pembagiannya kita memahami menjadi dua bentuk teologi, dua bentuk wahyu ya, yang umum dan yang khusus. Nah, ini catatan untuk kesimpulannya. Jadi kerangka arketipe ektipe ini menunjukkan bahwa teologi reform itu reform ortodoks itu dibangun di atas kerangka Trinitarian dan Kristologis yang kuat. Tadi kita lihat bahwa justru pembagian ini bisa tetap mempertahankan konsep Trinitas dan Kristologi yang baik dan justru lebih solid ya. Nah, mereka itu tidak pernah membahas Deus atau Allah dalam pengertian yang netral ya. Jadi Deus nudus atau Allah yang telanjang terlepas dari wahyunya dalam Kristus. Jadi kita dalam tradisi teologi reform itu selalu membahas Allah di dalam eh, Yesus Kristus dan di dalam ketritunggalannya. Ya. Maka dikatakan bahwa para teolog ini tidak membahas Allah dalam Allah yang telanjang atau Allah tanpa konteks, Allah eh, yang dilepaskan daripada naturnya yang mewahyukan diri dalam Yesus Kristus dan sebagai Allah yang Tritunggal. Nah, sebaliknya ya, objek teologi kita itu adalah Allah yang bersekutu dalam Kristus ya sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Maka kita sebut teologi kita itu adalah Deus Foederatus in Christo. Nah, bukti histori lainnya adalah perlawanan keras kaum Reform Ortodoks terhadap Unitarianisme Socinian ya, yang menegaskan bahwa doktrin Tritunggal menjadi presaposisi bagi semua doktrin lainnya termasuk doktrin Alkitab, ketetapan ilahi dan providensia. Nah, di sini kelihatan bahwa ada satu usaha perjuangan dari Van Assel untuk menegaskan bahwa Toluk, ya, Friedrich August Toluk dan juga Barth dan kawan-kawan itu sebenarnya salah memahami eh, reform skolastik, ya, atau prolegomena reform secara utuh. Dan di sini Van Assel menjelaskannya dengan sangat baik sehingga kita bisa memahami eh, apa yang diwariskan oleh Franciscus Junius supaya kita bisa melihat bahwa prolegomena atau Introduction to Systematic Theology daripada tradisi reform itu memperkuat berbagai aspek ya. Oke. Sampai segini pembahasan kita. Kita akan ketemu di dalam pembahasan topik lainnya. Thank you. God bless you.